Renita Muldia Tarigan dengan NIM 522-54011 dari kelas D Prodi Gizi Stambu 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang memiliki kandungan gizi, yaitu nasi liwet, untuk memenuhi tugas ilmu sosial budaya dasar. Salah satu makanan tradisional di Indonesia yang hingga saat ini masih banyak dikonsumsi yakni nasi liwet. Hidangan berupa nasi berbumbu harum ini banyak ditemui dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nasi liwet pertama kali berasal dari kalangan masyarakat di Desa Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo di Jawa Tengah. Dan proses masaknya sudah terdapat di dalam Serat Centini pada penulisan di tahun ke-1819 hingga kemudian pada tahun 1934 mulai terjadi penyebaran ke berbagai wilayah di Indonesia. Wilayah Jawa Barat atau yang disebut juga dengan Tanah Priangan merupakan salah satunya. Makanan nasi liwet asli Solo sendiri ada di dalam tulisannya pada 1919 Masehi. Nasi liwet mulanya dibuat oleh penduduk saat Pulau Jawa mengalami bencana alam gempa bumi besar, sehingga pembuatannya pada saat itu dikaitkan dengan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat Jawa. Sementara itu, untuk nasi liwet Sunda lahir di kalangan masyarakat perkebunan. Saat itu masyarakat membekali dirinya dengan nasi untuk makan dari pagi sampai siang. Dulu, masyarakat di Sunda harus melewati jalan yang jauh untuk dapat sampai ke kebunnya. Oleh karena itu, nasi liwet dibawa sebagai bekal. Saat dibawa, nasi liwet juga disimpan dengan menggunakan kettle atau kastrolnya yang tertutup rapat. Tujuannya agar nasi tetap hangat dan lezat saat dimakan. Meski memiliki nama yang sama, namun sego liwet Solo dan liwet Sunda berbeda. Pada nasi liwet Solo, beras dimasak dengan campuran santan, sedangkan pada nasi liwet Sunda tidak memakai santan. Nasi liwet Solo biasanya disajikan bersama dengan sayur labu siam, ayam suwir, areh putih atau kumut, dan telur kukus. Lazimnya nasi liwet dinikmati dengan kerupuk rambak. Liwetan Sunda pada zaman dahulu hanya disantap dengan ikan asin, peda, ataupun ikan kembung. Namun sekarang telah disajikan dengan lauk pauk yang lebih bervariasi dan lebih lengkap juga. Selain itu, nasi liwet juga mengandung berbagai nutrisi seperti karbohidrat, lemak, serat, protein, dan fitokimia. Nasi liwet juga kaya akan nutrisi seperti magnesium, fosfor, dan kalsium yang baik untuk kesehatan tulang. Yuk kita intip cara pembuatannya. Pertama adalah panaskan minyak, lalu siapkan teri 200 gram. Di sini menggunakan teri Medan, lalu goreng teri di minyak panas tersebut. Angkat teri setengah matang, sisihkan sebagian untuk dimasukkan ke dalam rice cooker. Lalu goreng sisanya hingga crispy. Selanjutnya adalah goreng ikan asin peda. Goreng ikan di minyak yang panas, lalu tunggu hingga kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Sisihkan minyak yang ada di kuali, sisakan sedikit untuk menggoreng bumbu-bumbu lainnya. Iris 7 siung bawang merah, lalu masukkan ke dalam kuali. Tiga siung bawang putih, satu batang serai, lalu 4 lembar daun salam, lalu aduk-aduk hingga bumbu matang. Siapkan 350 gram beras yang sudah dicuci, lalu masukkan ke dalam rice cooker.
Masukkan bumbu-bumbu yang sudah ditumis tadi ke dalam rice cooker. Tambahkan setengah sendok makan kaldu bubuk. Tambahkan 3 sendok makan dari setengah matang. Aduk bumbu hingga tercampur rata, lalu masukkan cabai. Tambahkan air secukupnya. Tambahkan air sampai 1 ruas jari atau 1,5 cm dari nasi. Lalu tutup dan nyalakan rice cooker. Tunggu nasi hingga matang, lalu aduk rata. Tambahkan teri yang sudah digoreng kering tadi. Lalu plating nasi di atas daun pisang. Tambahkan ikan peda, lalu nasi liwet siap disantap.